Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. 2. Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16. 3. Kesultanan Demak Jawa Tengah pada abad ke-15. 4. Kesultanan Cirebon pada abad ke-16. 5. Kesultanan Banten pada abad ke-16. 6. Kesultanan Mataram pada abad ke-17. 7. Kesultanan Ternate dan Tidore pada abad ke-13 hingga abad 19. 8. Kesultanan Goa dan Talo pada abad ke-16. 9. Kesultanan Banjar pada abad ke-16. 10. Kesultanan Pontianak pada abad ke-18. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara dan juga memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Kerajaan Islam di Indonesia berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan membentuk peradaban Nusantara. Melalui jaringan perdagangan dan diplomasi, Islam menyebar secara damai dan diterima secara luas oleh masyarakat lokal. Warisan dari kerajaan Islam ini masih bisa dilihat hingga kini, baik dalam bentuk tradisi, arsitektur, maupun identitas budaya masyarakat Indonesia. Kemajuan yang pernah dicapai kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Mataram, Islam, Ternate, dan Goa Talo mencapai kemajuan penting di bidang agama, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang pendidikan, juga bidang seni dan budaya. Pengaruh kerajaan Islam terhadap kemajuan masyarakat Indonesia. Beberapa pengaruh utamanya: pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya pesantren dan madrasah, masyarakat Indonesia mulai mengenal pendidikan formal yang sistematis. Ulama dan tokoh agama mengajarkan ilmu agama serta pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Ini menciptakan masyarakat yang lebih terpelajar dan berpengetahuan luas. Bahasa Melayu yang banyak digunakan di kerajaan Islam berkembang menjadi bahasa pengantar di Nusantara, memudahkan komunikasi antar suku dan daerah. Karya sastra seperti hikayat, syair, dan badat yang bernuansa Islam memperkaya budaya, literasi, dan bahasa Indonesia. Kerajaan Islam memperkenalkan sistem ekonomi berbasis perdagangan maritim. Hal ini menjadikan wilayah Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional yang menghubungkan pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Eropa. Masyarakat pun mengenal mata uang serta aturan-aturan ekonomi yang lebih maju. Pengaruh hukum Islam dalam pemerintahan memperkenalkan nilai keadilan dan syariat yang menjunjung tinggi moralitas. Hal ini memberikan inspirasi bagi sistem hukum Indonesia hingga kini, terutama dalam peradilan agama di kalangan umat Islam. Nilai-nilai Islam memperkenalkan konsep persamaan hak, solidaritas sosial yang menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat lebih demokratis dan egaliter, menggantikan sistem kasta yang sebelum ada di masa Hindu dan Buddha. Islam mempengaruhi perkembangan seni arsitektur, terlihat dari gaya bangunan masjid, kaligrafi, ukiran, dan kesenian yang bernuansa Islami namun tetap mengandung elemen budaya lokal. Masjid-masjid berarsitektur unik seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus merupakan contoh dari perpaduan ini. Ajaran Islam membawa pengaruh positif pada tata nilai dan etika masyarakat, seperti nilai kejujuran, tolong-menolong, hargai waktu, serta berpoligrafi baik terhadap sesama. Ini memperkaya karakter dan memperbaiki hubungan sosial di masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam membentuk dasar bagi perkembangan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek keilmuan, sosial, ekonomi, hingga budaya